Selamat siang, kami ucapkan buat kita semua. Perkenalkan saya Jeffrey Jefferson Hutauruk dengan 3 digit NIM terakhir 088 dan rekan saya Muhammad Habib Zaki dengan NIM 085. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir data mining dengan judul Model Two-Stage Classification Regression untuk prediksi penjualan pada perusahaan retail. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan kebanyakan perusahaan retail mengalami kegagalan dalam mengelola inventory. Dan kegagalan ini menyebabkan dua masalah utama, yang pertama overstock, dan yang kedua itu stock out. Jika perusahaan mengalami overstock, maka dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa produk, terutama pada produk yang memiliki masa simpan terbatas. Kedua itu menyebabkan pembengkakan biaya gudang, dan yang terakhir itu dapat menyebabkan modal perusahaan tertahan. Sedangkan jika mengalami stock out, maka dapat menyebabkan kehilangan potensi penjualan yang otomatis dapat juga menyebabkan pelanggan kecewa. Dan yang terakhir, gagal dalam memenuhi fluktuasi permintaan. Berdasarkan literatur review yang telah kami lakukan, ternyata kebanyakan penelitian menyatakan bahwa regresi tunggal kurang optimal, terutama pada dataset yang memiliki proporsi zero sales yang tinggi. Beberapa tinjauan pustaka itu, yang pertama ada Rozanek dan Ladenik pada tahun 2021, membuktikan bahwa akurasi prediksi data zero inflate meningkat signifikan dengan memisahkan tahap klasifikasi dan regresi dengan skor AUC-ROC mencapai 0,97. Penelitian Purnomo et al. 2026 yang menggunakan pendekatan two stage terbukti menurunkan MAE menjadi 0,136 dibandingkan dengan regresi tunggal dengan nilai MAE 0,193 dengan kondisi dataset 54,4% hari tanpa transaksi. Dan yang ketiga itu penelitian Wang tahun 2025 yang merekomendasikan metode Dynamic Dual Phase Forecasting Framework dengan metode klasifikasi XGBoost untuk menentukan cluster, lalu Random Forest plus AMA untuk melakukan regresi. Dan terbukti MAE turun rata-rata 35,7% dibandingkan metode tradisional seperti ARIMA. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu dataset Corporation Favorita dari Kaggle, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan retail di Ekuador yang mengoperasikan jaringan supermarket, hypermarket, dan toko grosir dalam skala besar. Dataset ini terdiri dari 5 file utama. Yang pertama ada Holidays Event yang berisi hari libur dan event nasional, regional maupun lokal. Yang kedua ada transaction, yaitu file jumlah transaksi per toko per hari. Ada file stores dengan informasi toko seperti city, state, type, dan cluster. Ada file oil dengan informasi harga minyak mentah harian. Dan yang terakhir itu ada train.csv yang berisi data historis penjualan yang terdiri dari store, produk, tanggal, dan sales. Masuk ke metodologi penelitian, kami menggunakan metodologi CRISP-DM yang dimulai dari business understanding, yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, yaitu overstock dan stock out. Lalu masuk ke tahap data understanding, yaitu mengeksplorasi 5 file dataset, melakukan analisis distribusi target, dan mengidentifikasi missing value. Masuk ke tahap modeling, yaitu menggunakan two stage, yang pertama klasifikasi, dan yang kedua regresi. Yang ketiga itu masuk ke tahap data preparation yang berisi integrasi, imputasi, fitur engineering, label biner, encoding, dan time split. Masuk ke tahap evaluasi untuk algoritma klasifikasi. Evaluasi dilakukan pada metrik akurasi, recall, dan F1. Lalu pada tahap regresi menggunakan metrik RMSE, MAE, R kuadrat, dan MAPE. Dan tahap terakhir masuk ke tahap deployment menggunakan Streamlit. Masuk ke tahap data understanding. Di sini kita dapat melihat bahwa distribusi sales asli mengalami right skewed dengan nilai min mencapai 521,18 dan median sebesar 78,00. Sedangkan setelah dilakukan distribusi dengan menggunakan log scale, yaitu log 1P, didapatkan distribusi yang lebih merata dengan nilai min 4,26 dan nilai median sebesar 4,37.
masuk ke tahap data preparation. Yang pertama itu menggabungkan raw dataset menjadi satu file yang utuh, lalu penanganan missing value pada kolom the coil TICO, yaitu harga minyak, dengan metode vfill plus select one untuk menghindari data leakage. Terus pada kolom type Y, lokal, dan transport diisi menggunakan non atau false. Lalu pada kolom description dan local name dihapus karena 85% dari baris data mengalami kekosongan. Lalu tahap terakhir yaitu encoding dan transformasi. Pertama menggunakan label encoding untuk tree based models dan one hot encoding untuk logistic regression. Lalu dilakukan log1p transformation untuk variabel target sales, dan yang terakhir membuat label is sold dengan ketentuan sales lebih besar dari 0 sama dengan 1, jika tidak memiliki penjualan sama dengan 0. Berikut ini adalah dataset final setelah dilakukan integrasi data. Ditemukan sebanyak 17 kolom. Masuk ke tahap modeling. Stage 1 dilakukan klasifikasi untuk menentukan apakah akan terjadi penjualan. Untuk model yang kami gunakan, yang pertama logistic regression, yang kedua random forest, yang ketiga XGBoost, yang keempat light GBM, dan yang terakhir CatBoost. Lalu dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu tahap regresi untuk menentukan jumlah penjualan dengan target log1p sales. Lalu kemudian outputnya akan ditransformasi kembali ke skala aslinya menggunakan EXP-ML. Untuk model yang digunakan yaitu linear regression, decision tree, random forest, dan XGBoost. Memiliki selisih yang cukup tinggi. Selanjutnya kita masuk pada analisis Sharpe. Di sini kita dapat melihat fitur-fitur apa saja yang paling penting yang mempengaruhi hasil prediksi model. Pada tahap klasifikasi, fitur yang paling penting yang pertama yaitu on promotion, di mana kita dapat melihat aktivitas promosi sangat mempengaruhi peluang terjadinya penjualan. Yang kedua yaitu kategori produk. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat pola penjualan yang berbeda per kategori produk. Yang ketiga yaitu tahun. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh lokasi dan tipe toko. Dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh harga minyak. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata kondisi ekonomi makro Ekuador sangat berpengaruh pada daya beli pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi pada model regression. Di sini dapat kita melihat bahwa model yang paling optimal yaitu XGBoost dengan nilai RMSE mencapai 246,21, R kuadrat sebesar 0,97%, nilai MAE sebesar 68,69, dan yang terakhir nilai MAPE yaitu 0,33. Dan jika kita melihat bahwa dari keseluruhan model, XGBoost lah yang paling memiliki nilai yang paling kecil dari nilai MAE dan memiliki nilai R kuadrat yang paling tinggi. Selanjutnya kita masuk pada analisis Sharpe pada model regression. Di sini dapat kita melihat bahwa ternyata dari fitur engineering yang kita lakukan terbukti bahwa fitur sales rolling mean menjadi fitur yang paling utama dalam mempengaruhi prediksi model. Dilanjutkan dengan nilai sales leg 1, kemudian sales leg 7, sama seperti model klasifikasi, on promotion juga memengaruhi hasil prediksi model, dilanjutkan dengan sales leg 14. Untuk tahap selanjutnya, yaitu demo application yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Habib Zaki. Baik, kemudian untuk demo aplikasinya, di sini hasil implementasi proyek kami dengan aplikasi Streamlit menggunakan GitHub dan Streamlit Community Cloud. Nah, di sini untuk halaman berandanya ada deskripsi singkat dan nama anggota tim. Di sini kemudian ada navigasi barnya. Di sini kita bisa melihat dataset overview-nya. Di sini langsung muncul semua ringkasan dari file-file dataset kita. Dan di sini jika kita ingin melihat detail untuk tiap dataset, bisa kita memilih filenya di sini. Misal saya ingin melihat detail dari file dataset oil.csv,
Nah, di sini langsung muncul informasi singkatnya untuk di atas, dan di bagian bawah di sini kita bisa melihat isi dari dataset tersebut dan bisa kita mengaturnya. Kita ingin melihat berapa baris datanya. Nah, kemudian kita bisa melihat ke bagian statistik. Di sini ada statistik deskriptif dan missing value per kolom. Di bagian sini ada visualisasi datanya, ada terbagi menjadi dua, yaitu distribusi kolom numerik dan distribusi kolom kategorikal. Dan kemudian ada ERD atau diagram relasi antar file datasetnya. Di sini ada ilustrasi IRD-nya, dan di bagian bawah ada detail untuk tiap file datasetnya, yang dimana di sini ada primary key dan ada foreign key-nya. Kemudian bisa kita lihat juga jika kita ingin melihat gabungan dari semua dataset tersebut. Di sini bisa kita lihat langsung ada 2.500 data. Nah, kemudian bisa kita mengarah ke halaman tentang. Di sini ada penjelasan terkait alur, dataset, dan teknologi yang digunakan. Ada alur pemrosesan yang pertama, mulai dari data collection hingga deployment. Kemudian ada informasi terkait datasetnya dan informasi terkait teknologi yang digunakan dalam project ini. Nah, kemudian kita coba melakukan prediksi. Di sini ada dua pilihan, bisa menggunakan upload file ataupun kita menggunakan input secara manual. Di bagian bawahnya juga ada riwayat dari prediksi. Nah, misal saya ingin memprediksi menggunakan upload file. Di sini ada panduannya, kolomnya harus namanya seperti yang ada di panduan, tipenya juga, dan keterangannya juga ada. Nah, di sini bisa kita langsung upload dengan ketentuan maksimal ukuran yaitu 200 MB. Jika sudah selesai diupload, kita bisa menampilkan preview data dari file yang telah kita upload, dan kita bisa langsung menjalankan prediksinya. Setelah hasil prediksinya keluar, di sini akan muncul hasil-hasilnya seperti total estimasi yang terjual. Di sini ada 22.500 unit. Kemudian ada estimasi total unit per baris data yang ada dalam file tersebut. Dan di sini kita bisa melihat detailnya juga, dan kita bisa mendownload hasilnya dalam format CSV. Kita bisa kembali ke pilihan mode. Jika kita menggunakan mode input secara manual, di sini kita bisa mengisi beberapa kolom seperti nomor toko, tanggal prediksi, harga minyak, dan mencentang apakah produk sedang promo atau tidak. Dan untuk tanggal prediksi di sini kita maksimal memilih 14 hari ke depan, dan kemudian kita bisa menjalankan prediksinya. Setelah hasilnya keluar, di sini akan statusnya terprediksi terjual dengan 29 kategori dengan estimasi 7.411 unit. Di sini akan muncul visualisasi untuk top 10 kategori dengan estimasi terjual tertinggi, dan di sini ada perbandingan kategori yang terjual dan tidak. Dan di sini kita bisa melihat fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi ini. Di sini yang paling tingginya ada di kolom oil price, dan kemudian kita bisa melihat detail hasil prediksinya juga, dan kita bisa mendownloadnya dengan format CSV. Kemudian bisa kita kembali lagi. Di bagian bawahnya ada riwayat dari prediksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan itu saja dari hasil implementasi proyek kami ke aplikasi Streamlit. Sekian dari saya, terima kasih.